Ada yang bertanya, apa makna ummun? Ummun kita tahu artinya adalah ibu. Nah, ada yang bertanya, ummun itu artinya ibu yang melahirkan, ataukah itu maknanya adalah perempuan? Ada yang bertanya, apa makna ummun? Ummun kita tahu artinya adalah ibu. Nah, ada yang bertanya, ummun itu artinya ibu yang melahirkan, ataukah itu maknanya adalah perempuan? Ungkapan dalam hadis yang berbunyi, Al-jannatu tahta aqdamil ummahati, surga di bawah telapak kaki para ibu. Al-ummahat adalah ibu, jamak dari ummun, ummani, ummahatun. Nah, apakah surga di bawah telapak kaki para ibu itu, ummahat di situ maknanya adalah ibu yang melahirkan, ataukah perempuan yang tidak harus selalu ibu? Nah, dalam bahasa Arab, ibu itu ada dua kata. Pertama, ummun. Ummun. Yang kedua, walidatun. Kita tulis dulu ya. Ummun. Yang kedua, walidatun. Ummun artinya juga ibu. Walidatun juga artinya adalah ibu, diterjemahkannya. Kalau ummun ini dari kata amma, ya ummu. Kalau walidatun dari kata walada, yalidu. Sigot isim fa'il, walidatun. Dan dua-duanya juga diterjemahkan sebagai ibu. Nah, tapi apa perbedaan dan kesamaan antara kedua kata ini? Ummun artinya ibu, walidatun juga artinya ibu. Nah, persamaannya dua-duanya memang maknanya adalah ibu. Diterjemahkan ummun adalah ibu, walidatun juga adalah ibu. Kesamaannya. Dan tentu saja karena ibu maka dia muannas, perempuan. Nah, apa perbedaannya sekarang? Apa perbedaan antara kata ummun dengan walidatun? Nah, ketahuilah, ummun artinya memang ibu, tetapi ummun itu maknanya bisa ibu yang mengandung dan melahirkan, bisa juga makna-makna majazi, makna-makna kiasan, makna-makna yang tidak sebenarnya. Kalau ibu yang melahirkan, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, yang menyusui, itu adalah ibu dalam pengertian makna hakiki, makna yang sebenarnya. Tapi kalau ummun, selain menggunakan makna hakiki, makna yang apa adanya yang sebenarnya, juga digunakan untuk makna majazi, makna kiasan. Misalkan ada orang disebut dengan nama, atau bukan orang ya, misalkan ada sebuah kota, dia disebut sebagai ibu kota dari berbagai wilayah atau daerah yang ada di sekitarnya. Maka dia disebut dengan Ummul Qura, ibunya desa-desa. Mekah itu juga disebut dengan Ummul Qura, induknya desa-desa atau negeri-negeri sekitar. Karena Mekah menjadi ibu kota, pusat dari desa-desa atau negeri-negeri sekitarnya, maka Makkah disebut dengan Ummul Qura. Ummul Qura ya. Ummul Qura. Nah, Ummu artinya ibu, Al-Qura ini jamak dari Qaryatun. Artinya desa-desa. Ibunya desa-desa. Maksudnya adalah ibu kota. Nah, tentu saja disebut Ummul Qura bukan berarti ibu yang mengandung. Juga bukan yang melahirkan. Tapi ini ada makna kiasan, makna majazi. Atau misalkan ada lagi orang, ada disebut dengan Ummu Sibyan, ya, ibunya para bayi. Ya mungkin ada yang pernah dengar bahwa, maaf ya, kuntilanak itu ada yang menyebut sebagai Ummu Sibyan.
ibunya para bayi. Karena ya ini mah mitos, tapi ini mah mungkin agak canda juga. Tapi ada yang mengatakan bahwa kuntilanak yang suka mengintai bayi-bayi itu disebut Ummu Sibyan. Ya, entah ini apa maksudnya. Karena kan dalam budaya orang Indonesia, kuntilanak itu negatif ya, jahat, mengambil bayi. Tapi disebutkan bahwa kuntilanak itu Ummu Sibyan, ibunya para bayi. Nah, kalau ibu kan berarti merawat, menjaga. Sehingga boleh jadi di budaya yang lain, Ummu Sibyan, kuntilanak itu justru maknanya positif. Jangan-jangan bidan paraji eta teh kuntilanak. Kuntilanak yang mana positif. Makanya disebut dengan Ummu Sibyan gitu. Atau ada lagi yang lain. Ada seorang ibu misalkan dia menangani anak-anak yatim. Dan anak yatim itu bukan anak biologis dia, bukan anak yang dikandung dan bukan yang dilahirkan. Tapi karena ada seorang perempuan dan dia mengurus anak yatim, maka dia disebut dengan Ummul Yatama, ibunya anak-anak yatim. Nah, kesimpulannya, Ummun itu bisa maknanya adalah hakiki, ibu yang mengandung dan melahirkan, juga bisa digunakan untuk mana-mana majazi, baik merujuk kepada orang maupun kepada non-orang. Yang orang tadi kayak Ummu Sibyan, Ummul Yatama, sedangkan yang bukan orang kayak tadi Ummul Qura, ibu kota ya, ibunya negeri-negeri. Nah, sama juga dengan nama kata abun. Abun kan bapak ya. Abun itu bapak. Nah, tapi abun itu maknanya bisa bapak secara hakiki, kenyataannya yang kalau bahasa Sunda anu ngayuga, yang menjadi proses akibat menjadi penyebab lahirnya seorang anak, itu abun bapak biologis, mana hakikinya. Tapi juga abun bisa bermakna bapak majazi, mananya mana majazi, mana kiasan. Misalnya ada orang sebut dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Tentu kan dia bukannya menjadi sebab lahirnya kucing kan? Abu Hurairah. Tapi itu hanya bahasa kiasan, artinya orang yang senang kucing atau suka merawat kucing, suka ngurus kucing, maka Abu Hurairah. Atau ada lagi orang yang suka sujud, disebut dengan Abu Turab. Turab kan tanah, bapaknya tanah. Artinya orang yang suka nempel dahinya itu dengan tanah, sehingga disebut dengan Abu Turab, bapaknya tanah. Atau juga misalkan ada orang laki-laki yang suka ngurus anak yatim, disebut dengan Abul Aitam atau Abul Yatama. Nah, jadi Ummun sama abun itu setara. Ummun ada makna hakikinya, abun juga ada makna hakikinya. Bapak biologis, Ummun ibu biologis, abun bapak biologis. Nah, begitu juga Ummun dan abun ada makna majazinya, makna kiasan. Ada ibu kota ya, atau mungkin kalau bahasa kita ada yang disebut dengan ibu pertiwi ya. Ibu pertiwi kan bukan berarti pertiwi punya ibu, bukan gitu. Tapi kan ibu pertiwi kan artinya apa? Negeri tumpah darah ya. Negeri kelahiran, negeri tumpah darah, negeri tempat kita tinggal. Langit dijunjung, dipijak kan? Itu itu ibu pertiwi. Itu ya bukan ibu. Ya. Langit dijunjung, tanah bumi dipijak ya Bu ya. Nah, itu bukan makna hakiki, itu maknanya makna majazi. Nah, begitupun abun juga ada makna hakikinya, ada makna majazinya. Oke ya. Itu Ummun sama abun. Nah, sekarang bagaimana walidatun? Nah, kalau walidatun itu maknanya adalah ibu yang hanya melahirkan. Maksudnya, walidatun itu hanya digunakan untuk perempuan yang melahirkan, mengandung dan melahirkan. Ibu biologis saja. Kalau misalkan kita punya anak, misalkan seorang perempuan punya anak, maka perempuan itu melahirkan anak-anaknya, maka dia adalah walidah bagi anak tersebut. Perempuan yang melahirkan anak itu. Nah, dalam doa kan ada gini, Rabbighfirli wali walidayya. Dari kata walidaya, dari walidani, dua orang tua, itu adalah orang tua biologis.
orang tua biologis. Orang tua nunga juga sama orang yang tua yang melahirkan, yang mengurus. Gitu. Nah, walidatun kalau laki-lakinya walidun tuh. Sama. Walidatun ibu biologis, walidun juga ayah biologis. Gitu. Makanya kalau kita misalkan menyebut kata abun dalam budaya Arab, itu tidak selalu maknanya bapak biologis. Sebagaimana juga ummun juga tidak selalu makna ibu biologis. Misalkan gini, ada contoh misalkan di Al-Quran bercerita tentang Nabi Ibrahim, beliau berinteraksi dengan seseorang yang bernama Azar kan. Azar itu disebut di Al-Quran dengan abihi. Dengan abihi, abun, lalu dikasrohkan jadi abi ya, abihi, abi, abu jadi abi. Nah, Azar disebut sebagai abi Ibrahim, ayahnya Ibrahim. Nah, di situ kalau dibaca dari segi tafsirnya, di situ bukan bermakna ayah biologis, belum tentu. Karena kalau kita baca sejarah tentang silsilah para nabi, misalkan kita lihat dalam kisah 25 Nabi dan Rasul, kalau kita baca buku itu, silakan dilihat, itu ayah Nabi Ibrahim bukan Azar, tapi adalah Taruh. Ayah biologis dari Nabi Ibrahim adalah Taruh. Sedangkan Azar, meskipun di Al-Quran disebut dengan Abi, itu bukan bermakna ayah biologis, tetapi itu bahasa majazi yang bisa jadi Azar disebut sebagai Abi Ibrahim, karena Azar itu yang mengurus atau yang ikut merawat Ibrahim ketika Ibrahim masih kecil atau masih remaja. Atau orang yang punya hubungan kedekatan tertentu secara psikologis dengan Nabi Ibrahim, sehingga disebut dengan Abi Ibrahim. Karena dalam teori kenabian, para nabi itu ayah-ayahnya, ibu-ibunya adalah orang-orang yang bertauhid semuanya. Jadi tidak ada orang tua nabi, baik ayah maupun ibunya, yang kafir ataupun musyrik, tidak ada. Sedangkan Azar, meskipun dalam Al-Quran disebut dengan Abi, tapi maknanya bukan ayah Azar, bukan bapak biologis, tapi orang yang merawat atau yang memelihara atau memiliki hubungan tertentu secara psikologis dengan Ibrahim. Gitu ya. Nah, abun dan umun dalam bahasa Arab itu sering dipakai sebagai kunyah. Kunyah. Gelar atau panggilan orang ketika dipanggil itu tidak menggunakan nama dirinya. Dalam bahasa Arab itu banyak orang dipanggil tidak dengan nama asli dirinya. Misalkan ya tadi Abu Hurairah misalnya, atau Abu Thalib. Abu Thalib itu nama asli bukan Abu Thalib. Namanya lain, tapi kemudian karena beliau punya anak namanya Thalib, maka disebut dengan Abu Thalib. Nabi Muhammad punya putra yang laki-laki namanya Al-Qasim, maka beliau disebut dengan Abul Qasim. Lalu karena Al-Qasim meninggal dunia masih kecil, dan beliau kemudian punya putri yang bernama Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra, maka beliau juga disebut dengan panggilan kunyah Abu Zahra atau Abu Fatimah Az-Zahra. Gitu. Sama juga dengan umun, itu juga kunyah. Kayak misalkan kita di sini dipanggil kalau bahasa Indonesia dengan mamah siapa? Ada orang namanya misalnya Zara. Nah, ibunya dipanggil dengan Mama Zara gitu. Ada anak kecil namanya Zara, ibunya dipanggil dengan Mama Zara. Atau ayahnya dipanggil dengan Papa Zara gitu kan. Nah, seperti itu. Itu namanya kunyah. Kunyah itu adalah nama-nama panggilan dengan menggunakan nama anak atau nama ayahnya. Kalau nama anak kayak tadi, Abu Zahra, Abul Qasim, Abu Thalib. Anaknya Thalib, anaknya bernama Qasim, anaknya bernama Az-Zahra, maka dipanggil dengan Abu Zahra. Atau dipanggil dengan nama ayahnya. Contoh misalkan Ibnu Abbas, kan itu putra dari Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah. Nah, Abdullahnya nggak disebut, tapi disebutnya adalah Ibnu Abbas, artinya putra laki-laki Abbas. Gitu.
Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan yang lain-lain banyak. Nah, atau misalkan bintu Syati, atau yang lain-lain lah gitu. Jadi, dalam bahasa Arab tidak sedikit orang disebut dengan nama anaknya atau orang tuanya. Nah, kalau ada orang dipanggil dengan nama ayahnya, atau dengan nama ibunya, atau dengan nama anak-anaknya, itu disebut dengan kunyatun. Kunyah. Salah satu Nabi Isa alaihissalam itu dipanggil dengan nama ibunya, Ibnu Maryam atau bin Maryam. Gitu ya. Nah, kesimpulannya, ummun itu bisa dipakai untuk makna hakiki, juga bisa dipakai untuk makna majazi. Sedangkan walidatun hanya dipakai untuk makna hakiki, yakni makna yang bermakna ibu biologis. Sebagaimana juga abun dan walidun, abun bisa digunakan untuk makna hakiki atau yang sebenarnya, atau juga bisa digunakan untuk makna majazi, makna kiasan. Sedangkan walidun digunakan untuk makna ayah biologis. Demikian ya.